Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, marilah kita semua selalu menjadikan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita masih mempelajari bab yang membahas tentang orang yang berilmu yang baik secara pandangan agama dan orang yang berilmu yang jahat secara pandangan agama, ya. Yaitu apa? Yang baik itu adalah orang yang alim mengamalkan ilmunya. Itu sudah, ya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rahimahullah thumma a'lam rahimakallah anna lil alimil amili bi ilmihi al ma'dudi 'inda Allah wa rasulih min ulama'id din wa ulama'il akhirah alamatin wa amaratin tufarriqu bainahu wa bainal alimil mukhallitil ma'dudi 'inda Allah wa rasulih min ulama'il lisan al-muttabi'ina lil hawa al-mu'aththirina lid-dunya 'alal uqbah. Kemudian ketahuilah, kata beliau, mudah-mudahan merahmati akan engkau oleh Allah, amin, bahwasanya bagi orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya yang terhitung di sisi Allah dan Rasulnya daripada ulama-ulama agama dan ulama-ulama akhirat, ada beberapa alamat dan beberapa tanda, kata beliau, membedakan antaranya dan antara orang alim yang mencampur, yang terhitung di sisi Allah dan Rasulnya daripada ulama lidah saja, yang mengikuti bagi hawa nafsu, yang melebihkan dunia atas akhirat. Jadi apa? Ada tanda-tandanya, kata beliau. Fabin alamatil alimil ma'dudi min ulama'il akhirati, maka daripada segala tanda-tanda orang alim yang terhitung dari ulama akhirat, ayyakuna khashi'an mutawadhi'an khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah, bahwasanya adalah ia khusyuk, merendahkan diri, takut karena takut kepada Allah, ya. Artinya semuanya intinya adalah takut kepada Allah, gitu kan. Semakin orang alim semakin takut kepada Allah, gitu ya. Zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha mumfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi. Zuhud pada dunia, zuhud itu jangan juhud, ya. Ya, orang Banjar nih membaca zai itu kan jadi jim. Juhud di dalam dunia, pas itu juhud juga kan. Zuhud pada dunia, qanaah dengan yang sedikit daripadanya, menginfakkan bagi yang lebih dari hajatnya daripada barang yang pada tangannya. Artinya apa? Kalau kita berilmu, ya usahakanlah rezeki itu dibagi-bagi, ya.
Jangan sendiri-sendiri aja sekakar, tidak ada keluar sama sekali, gitu kan. Itu belajar ya, belajar. Ya mungkin idealnya bagi ustadz itu kan setiap dapat rezeki sekurang-kurangnya sekali potong 2% setengah gitu. Nah, sedikit atau banyak gitu. Biasakan kayak itu. Ini yang jadwal khutbah aja lah kan. itu supaya bisa melangkah ya, ada lah ya. Kalau kita memikirkan hajat, kalau kita memikirkan keperluan tidak ada habis-habisnya gitu. Seberapa banyak pun rezeki, seberapa banyak pun uang tidak cukup-cukupnya ya. Tapi apa? Kita nih orang yang alim itu kan jangan menyuruh orang aja ya. Ya mulailah dari diri sendiri ya. Kata guru-guru kita apa? Tanda orang wali itu murah. Tapi tidak mesti orang alim itu murah. Ya. Tidak sedikit ustadz cuma bakhil ya, tidak sedikit itu. Tapi kalau orang wali tidak ada yang bakhil. Kalau ada orang yang mengaku wali, orangnya bakhil, ragukan kewaliannya, itu kan. Itu meragukan sudah. Tapi kalau orang alim, walaupun alim sekali, orangnya sekakar, boleh-boleh aja. Mungkin dikategorikan oleh Sayyidi Abdullah bin Alwi Andat itu ulama usuk, ulama yang jahat gitu. Nasihan li ibadillahi ta'ala, menasihati bagi hamba-hamba Allah Ta'ala, syafiqan alaihim, kasih sayang atas mereka, rahiman bihim, kasih dengan mereka, amiran bil ma'ruf, nahiyan 'anil munkar, musari'an fil khairat, mulaziman lil ibadat. Memerintahkan dengan yang baik, menegah dari kemungkaran, bercepat pada kebaikan, melazimi bagi ibadat. Nah, ini apa? Seorang alim itu harus beda dengan orang awam ibadahnya ya. Jangan sembahyang yang wajib aja, ndak ada tahu menyunat, ndak tahu qabliyah, ndak tahu ba'diyah. Jelek itu ya bagi orang yang berilmu ya. Ya apa sih bedanya dengan orang awam kalau kayak gitu aja? Ya. Oh, aku kan sudah sembahyang. Iya, sembahyang wajib tapi kan sunatnya. Jadi ulama, jadi panutan harus yang itu dong. Beda ya, harus beda. Kalau enggak ya berarti tidak masuk daripada ulama yang ulama akhirat. Dalan alal khairi da'iyan ilal huda, menunjukkan kepada kebaikan, memanggil kepada hidayah. Za samtin wa tu'adatin wa waqarin wa sakinah, mempunyai perilaku dan perlahan, artinya tidak gegabah. Kalau orang alim itu tidak gegabah, berpikir dulu ya. Dan mempunyai wibawa, wasakinah, dan ketentraman. Hasanal akhlaqi, wasi'al sadri, layyinal janib, baik akhlak, luas dada. Luas dada ini apa? Bukan dadanya kayak adirai, hendak ya. Luas dada itu artinya apa? Bisa menahan emosi, dan apa, siapapun yang bergaul dengan dia akan bisa melayani secara baik gitu kan. Jangan yang isinya orang sugih aja bagus Ustadz ini, kalau orang miskin udah tahu itu bukan ulama agama namanya ya. Upayakan seorang ustadz, seorang alim itu kan jangan pilih-pilih ya, jangan pilih-pilih. Kalau orang dengan masyarakat jangan berjarak. Maksudnya jangan berjarak apa? Ya kalau orang maksiat jangan juga diobati, ndak juga lah hasilnya kan. Tapi bergaul itu sama aja lah gitu kan, sama aja.
dan menahan emosi. Wasi'as sadar ini luas dada, artinya lapang dada, tidak cepat marah ya. Layyinal janib, lembut samping, artinya bergaul itu mudah ya. Ada kan orang sebagian susah digaulin ya. Makhfudal janahi lil mu'minin, merendahkan sayap bagi orang-orang mukmin, artinya tawadhu'lah. La mutakabbiran wala mutajabbiran wala tami'an finnas, tidak takbur, tidak berlagak, tidak tamak pada manusia, wala harisan 'ala dunya wala mu'assiran laha 'alal akhirah, dan tidak tamak atas dunia dan tidak melebihkan bagi dunia atas akhirat. Wala jami'an lil mal wala mani'an lahu an haqqihi, dan tidak menghimpun bagi harta, artinya menumpuk aja gitu kan, sampai duitnya bermiliar-miliar misalnya kan. Kada tuh dengar jawabannya memberiur nang keluarga misalnya kan. Sidin tuh keluarga Sidin masih misalnya Sidin tuh alim, jurang miliaran duit Sidin misalnya kan. Sekalinya keluarga Sidin masih sakit misalnya, masih. Nah, itu apa? Berarti jami'an lil mal ya. Jangan terlalu menghimpun ya. Wala mani'an lahu an haqqih, dan tidak menegah baginya daripada haknya. Wala fazzan wala ghalizan, dan tidak kasar. Wala mumarian wala mujadilan wala mukhasiman, dan tidak selalu bertengkar, dan tidak selalu berdebat, dan tidak selalu bermusuhan. Jadi berdebat itu tidak begitu bagus juga ya. Ada orang yang senang berdebat kan. Jadi guru biasanya dari kanak-kanak itu kalau di masalah itu kan ada kawan macam-macam lah waktu di Mekah dulu kan. Ada kawan satu ini senang sekali berdebat gitu. Orangnya memang pintar, hafal Quran ya, hafal Quran. Dan sekarang jadi kiai ya, orang kiai besar lah juga kan. Orang Banjar juga gitu kan. Tapi waktu muda dia tuh senang sekali berdebat gitu kan. Jadi tapi kalau sama guru selalu ih gitu aja gitu kan. Jadi dia kadang-kadang penasaran, dia maunya guru ini melawan gitu kan. Guru ini mau gitu kan. Tapi ya memang kalau yang tidak sesuai dengan kita tidak dipakai juga gitu kan. Jadi dia sampai ngomong sama teman-teman yang lain, aku tahu si Jelani itu katanya dia kalau sama aku ngomong aja terus, tapi kada masih jualan aku katanya. Ya memang kan kalau masalah pendapat kita ada prinsip, ada pendapat sendiri. Tapi kalau berdebat itu kan umumnya tidak ada hasilnya ya. Orang berdebat itu mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran itu biasa. Kalau kalah kan gengsi jadinya. Jadi macam-macam sudah caranya untuk mengalahkan lawan. Tidak seperti kita ini, tidak bisa seperti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berdebat itu kata beliau, aku lebih senang berdebat itu musuhku yang lawanku yang menang, supaya aku bisa mengikuti gitu. Kalau aku yang bukan menang gitu ya, yang benar artinya, yang benar bukan yang menang. Kalau menang itu kan yang lawanku itu yang lebih benar supaya aku ikuti dia. Sebab kalau aku yang lebih benar kadang-kadang tidak mengikuti aku gitu. Itu yang Syafi'i. Ada tidak orang hati yang sebersih itu ya? Kalau seperti itu bolehlah berdebat. Kalau kita ini kan sekarang maunya ya mau menang aja, tidak tahu benar, tidak tahu salah gitu kan. Makanya apa? Perdebatan itu sebaiknya dihindari ya. Dihindari. Wala qasiyan wala sayyi'al akhlaqi wala dayiqas sadri, dan tidak pengalasan. Ustadz itu kan cocok pengalasan ya.
wala sayyi'al akhlaq, dan tidak jahat akhlak, wala dhayiqas sadri, dan tidak sempit dada, wala mudahinan wala mukhadi'an, dan tidak menjilat. Mudahin ini menjilat, artinya apa? Mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia, itu mudahin namanya. Itu jelek kan ya. Lawanannya sebenarnya mudarat, al-mudarat. Itu apa? Mengalahkan dunia demi maslahat agama, itu kan. Kita misalnya bersaudara, saudara ngambil hak kita sedikit, sudahlah, mbak kalah aja sedikit ya, timbang berkelahi lawan dang sanak ngali aja juga, itu kan. Nah itu apa? Itu mudarat namanya ya. Ada yang lain juga, teman misalnya mengerjain kita sedikit-sedikit, ya, sudahlah ya kan, mengalah aja lah kata, demi pertemanan bagus misalnya kan. Nah itu apa? Itu mudarat, bagus. Kalau mudahin ini sebaliknya. Jadi mengorbankan agama demi kepentingan dunia. Itu bukan sifat orang alim itu. Wala mukhadi'an, dan tidak penipu. Jangan nipu orang. Ini di situ hutang, sini hutang, ujung-ujung kada diberi, itu ustadz gitu kan. Itu terlaluan ustadz ini gitu. Wala ghasyan, dan tidak menipu ya. Ghash. Tapi mukhadi', kalau mukhadi' itu kan menipu di dalam akad segala macam. Ya tadi hutang udah membayar, punya orang dipinjam udah mengakui lagi diambil. Kalau ghash ini ya, ini misalnya jual, tukarin nah, utasku nih, utas nang larang bener tau lah, tukar ya oleh kawan 50 juta. Padahal harganya 2 juta. Misalnya tugas namanya ya, menipu sesuatu ini dalam transaksi itu biasanya. Ya jangan seperti itu, lama lah ya. Ada juga yang terlalu pede ya, misalnya kalau hendak nah berkumpulan guru tukari ini nah 10 juta. Berkumpulan guru di surga kena, aku jamin. Memangnya si Dini penjamin surga gitu kan. Itu termasuk gas juga ya. Ya itu. Siapa sih yang jamin bahwa dia masuk surga juga? Belum tentu gitu kan. Itu. Ujung-ujungnya ya UUD juga ya. UUD tahun undang-undang dasar. Wala muqaddiman lil aghniya'i 'alal fuqara, dan tidak mendahulukan bagi orang-orang kaya atas orang fakir. Artinya sama-sama aja lah. Kalau di zaman dulu ada seorang ulama, Imam A'mash. Imam A'mash ini kan alim sekali ya, orang alim sekali dan alim di semua bidang ilmu. Beliau itu sampai ya di dalam ilmu qiraat termasuk figur qiraat sebenarnya. Tapi karena beliau tidak khusus mengajar qiraat, tidak dimasukkan ulama dalam perawi qiraat ya. Padahal termasuk tidak kalah dengan Imam Hafaz, tidak kalah dengan Imam Warash, beliau itu dalam bacaan Al-Qur'an. Cuma beliau kan di bidang yang lain juga eksis. Hadis, tafsir, fikih. Tapi orangnya susah, miskin. Diberi orang udah mau. malah orang kaya di tempat di majelis sidin tuh jadi kadang-kadang merasa terhina. Kalau orang tuh hendak memberi sidin singalihan. Pokoknya sidin permainkan dulu, udah mau, pokoknya udah mau tuh kan diberi. Kalau kita ini kan udah mau kan udah diberi, gitu kan. Itu apa? Imam A'mash orangnya lucu lagi ya, orangnya lucu, alim sekali ya, alim sekali. Pokoknya kalau kata ulama apa? Paling sulit orang kaya masuk ke majelis ulama
Ya ke Majlis Amas ini. Kalau orang miskin nyaman kan Sidin. Ya ini seirama ikam lawan aku Sidin. Nyaman belajar kan Sidin. Tapi kalau orang tahu Sidin orang sugih, apalagi anak kembari ngalihi Sidin tuh gitu kan. Itu kalau itu enggak juga sih ya, tidak mesti seperti itu. Tapi itulah trik Sidin ya. Ada orang mengirim duit ya orang Umara, banyak kalau tidak salah 1.000 dinar. Udah gampang 1.000 dinar itu kan berapa itu? 4 kilo 1/4 emas itu ya. Ya berapa harganya 4 kilo? Bukan 4 gram, 4 kilo. Jadi apa? Menulis, tolong tuliskan hadis sanpian untuk ulun, minta anaknya datang. Jadi Sidin tulis tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah bawa ke abahmu. Ini hadisnya gitu kan. Jadi marah kan orang kaya ini kan orang ilmu juga lah, tapi enggak sangat alim enggak. Kirimi surat lagi. Memangnya aku ini bodoh? Ini bukan hadis, ini ayat Quran. Sempian dia membodohin ulun kah? Jadi kata beliau tulis lagi jawabannya. Memangnya aku bodoh? Ilmuku dibeli dengan dunia, nanti aku masuk neraka, kata beliau. Gitu kan. Ditolak itu uang gitu. Itu Imam Ahmad itu terkenal, orangnya miskin. Ya. Orangnya miskin, bahkan pos penampilan beliau pun kan Amash itu orang yang rabun. Mata Sidin itu agak rabun. Muka beliau itu ya tidak tergolong orang yang gagah lah, kepada orang Arab itu kan umumnya gagah lah. Kada kayak kita ini, segagah-gagah kita ini enggak ada apa-apanya dengan orang Arab kan. Masa Imam Amash enggak seperti itu. Tapi dia meriwayat apa? Bini Sidin itu cantik sekali gitu kan. Ya Mas itu kan. Jadi pada satu hari bini Sidin ini ngambek dengan Sidin, marah-marah. Habis itu kan beliau bawain, ajaklah teman yang agak ya termasuk pemuka masyarakat juga lah. Tolong nasihatilah biniku tuh di rumah. Kayaknya orangnya ngambek yang marah-marah sekarang. Tolong nasihat, siapa tahu kamu bisa, ya dia baik gitu. Oh iya kah? Ya guru. Pergilah sama-sama ke rumah Imam Ahmad sama guru. Jadi ujar yang ada ini kan, yang menasihati, ibu sampian jangan melihat postur guru kami ini, ya, gitu kan. Ya kan jangan diperhatikan bular mata Sidin gitu kan. Jangan diperhatikan ya kecil kaki Sidin, landau Sidin gitu kan. Jangan diperhatikan penampilan Sidin yang kurang bagus. Kata Imam Mas, kamu ini menyambat semua keaibanku di hadapan biniku begini, sarekinya kayak itu. Kan. Sudah pulang aja. Ngapain? Maksudnya kan ini imam guru besar bagi kami, tapi tedudi menyambat nang itu gitu kan. Jadi Imam Ahmad kalau kayak gitu, kata Imam Ahmad, kamu menasihati biniku lebih marah lagi dia, bukan baik gitu kan. Itu Imam Ahmad ya. Coba gambaran ulama yang sangat qanaah dengan dunia, dengan apa yang beliau miliki, sangat qanaah. Dan memang paling susah, kata ulama, paling susah memberi ulama itu Imam Ahmad ini. Kalau bisa diterima Sidin, itu berarti untung sekali gitu kan. Itu di sejarah Imam Ahmad ya. Ulama besar itu ya, ulama besar. Jadi apa? Ya qanaah, jangan sampai sekali-kali berlebihan memuliakan orang kaya, alal fuqara, orang fakir tidak dihiraukan, itu jelek ya. Wala mutaraddidan ila salatin, dan tidak berbolak-balik ke raja-raja, ke penguasa.
Semat datang, udah diundang datang juga, itu kan itu kurang bagus lah ya. Para ulama jangan seperti itu. Wala sakitan anil ingkari alaihim al qudrah, dan tidak berdiam daripada ingkar atas mereka serta kuasa, isinya kan. Kalau bisa dinasihati nasihati gitu kan. Kalau bisa ditegur ya tegur ya. Jadi kadang-kadang udah berani bersuara gitu kan. Yang salah dibilang kayaknya betul aja ini ya. Dibetul-betulkan. Nah, ya, itu yang bahaya itu kan. Kadang-kadang dicarikan solusi supaya menghalalkan yang haram itu. Dicarikan kaul-kaul, pendapat-pendapat, walaupun di ujung dunia sana pendapatnya yang luar biasa lemahnya bertentangan dengan hadis. Oh iya, itu kan si A ada aja membolehkan, padahal sudah termasuk kesalahan ulama itu kan, diambil juga. Kenapa? Karena ingin mendukung yang ini gitu kan. Makanya kan sulit memang ya, sulit. Ulama itu ikut politik itu berat itu. Kenapa? Karena bagaimanapun ya ilmunya akan mengikuti ke sana, bukan yang di sana mengikuti ilmu itu kan. Itu yang sulit. Wala muhibban lil jahi wal mali wal wilayat, dan tidak cinta bagi pangkat, harta dan segala kekuasaan. Ini ya kadang-kadang ditawari jadi apa kepala ustadz sekampung aja, oh sudah itu kan. Lagi tawari jadi ketua MUI, wah pengen sekali misalnya. Oh, nggak usah lah dulu lah, pikir-pikir dulu mampu ndak gitu kan. Ya. Ya kadang-kadang bisa seperti itulah ya. Ya memang pertimbangkan dulu jabatan, walaupun jabatan keagamaan ya, itu kadang tanggung jawabnya dengan Allah itu yang susah ya. Ya kalau mungkin ya kayak kita ini terasa jauh sih, jadi pejabat yang kenegaraan, jadi wali kota terasa jauh. Tapi kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan jabatan keagamaan ya. Ya seperti MUI kadang-kadang bisa. Kita pikir-pikir juga dulu ya. Gitu. Bahkan ya guru pernah diminta jadi mencalonkan ketua MUI provinsi. Sanggup gue bilang enggak usah, yang lain aja gitu kan. Kenapa? Tanggung jawabnya kepada Allah itu yang sulit ya, itu yang sulit. Memang jadi kepala itu enak sih kalau di permukaan, kalau orang mencari popularitas cepat gitu kan. Ketua MUI kah itu kan. Tapi tanggung jawabnya dengan Allah itu yang sulit ya. Kalau guru sih lebih senang di bawah aja lah gitu kan. Di bawah aja. Jangan AJS. AJS gue bilang. Siapa ketuanya? Gue bilang AJS. Apa Pak? Asal jangan saya gitu kan. Terserah aja lagi lah gitu kan. Itu apa? Jangan sampai ulama itu cinta sekali dengan kekuasaan ya, dengan jabatan gitu kan. Bal yakunu karihan lidzalika kullih, tetapi demikian itu seluruhnya. La yadkhulu fi syai'in minhu wa la yulabisuhu illa min hajatin aw daruratin. Tidak masuk ia pada sesuatu daripadanya dan tidak memakainya kecuali daripada hajat atau daruratnya. Kalau memang tidak ada lagi ya yang mumpuni ya, seperti Abuya dulu kan, beliau megang ketua MUI Balikpapan. Nah, kenapa? Ya memang kayaknya beliau lah yang paling layak gitu kan. Dan beliau kan didengar, itu yang maksudnya ya. Beliau betul-betul didengar orang. Kalau kayak kita ini ya jadi ketua, kadang-kadang mau diperalat, diatur orang, nggak mau itu. Kalau diatur nggak mau ya gitu. Jadi apa? Kita lain daripada kelas Abuya itu aja.
Wabil jumlah, dan secara jumlah kata beliau yakunu, ini sifat orang alim agama ya, alim akhirat, yakunu muttasifan bi jami'i ma yahussuhu alaihi ilmu, jadilah ia bersifat dengan seluruh barang yang memerintahkan akan dia atasnya oleh ilmu, wa ya'muruhu bihi, dan memerintahkan akan dia dengan dia. Artinya bersifat dengan sifat yang diperintahkan oleh ilmu yang dia geluti gitu kan, dan berakhlak dengan akhlak agama, itu maksudnya ya. Minal akhlaqil mahmudati wal a'malis salihah mujaniban likulli ma yanhahul ilmu anhu minal akhlaqi wal a'malil madhmumah, menjauhi bagi seluruh barang yang menegah akan dia oleh ilmu daripadanya, daripada akhlak dan pekerjaan-pekerjaan yang tercela. Wa hadhil asya'u allati dzakarnaha fi wasfi ulama'il akhirah, dan ini segala sesuatu yang kami sebut akan dia daripada sifat ulama-ulama akhirat, yajibu ayyatahalla biha wa yattasifa biha kullu mu'min, wajib bahwasanya berhias dengan dia dan bersifat dengan dia setiap mukmin. Artinya yang tadi yang menjalankan perintah Allah, berakhlak mulia, luas dada, menjauhi daripada berdebat yang tidak karuan, itu sebenarnya semua orang mukmin disuruh seperti itu ya. Tapi kata beliau apa? Gaira annal alima aula biha wa ahaqqu, selain bahwasanya orang alim lebih utama dengan dia dan lebih berhak. Wahia alaihi aujabu wa akad, dan ia sifat-sifat yang terpuji itu atas orang alim lebih wajib dan lebih kuat. Artinya lebih utama orang alim berakhlak mulia, walaupun semua orang disuruh berakhlak mulia. Lebih utama orang alim banyak ibadah, walaupun semua manusia disuruh beribadah, itu maksudnya. Li'annahu alamun bihi yuhtada wa imamun bihi yuqtada, karena bahwasanya ia suatu tanda dengan dia diambil hidayah. Hanya orang panutan kata kita ya, panutan. Orang alim itu kan panutan. Seyogianya orang alim yang panutan ini kan mencontohkan kepada masyarakat yang baik, itu maksudnya. Dan imam dengan dia diikuti. Fa in dhalla wa ghawa wa athara ad-dunya 'ala al-akhirati kana 'alaihi ismuhu wa ismu man taba'ahu 'ala dzalik. Maka seandainya orang alim ini, kata beliau, sesat dan melebihkan dunia atas akhirat, adalah atasnya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya atas demikian. Jadi dua berganda, dosa dia, dosa orang yang mengikutinya di dalam berbuat dosa, itu kan. Wa in istaqama wattaqa kana lahu ajruhu wa ajru man taba'ahu 'ala dzalik. Dan apabila lurus ia dan bertakwa ia, adalah baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya atas demikian. Sama juga, kalau dia baik diikutin orang, dia akan dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau dia jahat diikutin orang, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi orang alim ini ada dua ya, makanya kalau dia jatuh jatuh ke jurang sama sekali, kalau dia naik ke atas tinggi sekali gitu. Wa yanbaghi lil alimi bi umuri dunya zahirah bi umuri dini az-zahirah ayyudhifa ila dzalikal ilma bil akhlaqil batinati min sifatil qulub. Dan seyogianya bagi orang alim dengan perkara-perkara agama yang zahir. Itu apa? Alim dengan masalah agama yang zahir, artinya alim dengan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu zahir.
Seyugianya kata beliau apa? Ayyudhifa ila dzalikal ilma bil akhlaqil batinati min sifatil qulub. Bahwasanya menyandarkan kepada demikian itu akan ilmu dengan akhlak yang batin dari sifat-sifat hati. Jadi apa? Perlu mempelajari, kalau di dalam Ihya itu ada kan? Sudah komplit di Ihya itu, ya. Di dalam Ihya itu kan ada 4 bagian. Rub'ul ibadat, rub'ul adat, rub'ul muhlikat, rub'ul munjiat, ya. Kalau rub'ul ibadat itu cara orang beribadah bagaimana gitu kan, mirip dengan fikih. Kemudian rub'ul adat seperempat, jadi bagi 4 itu. Seperempat adat istiadat, bagaimana orang bekerja, bagaimana orang berdagang, bagaimana orang berkebun, yang sesuai dengan orang tasawuf itu ya. Bagaimana tidak yang berlebihan. Kemudian rub'ul muhlikat, yaitu yang dibahas ini seperempat yang menghancurkan agama seseorang. Itu macam-macam ya. Manusia ini selalu ada penyakit, ya, ada kekurangan. Nah, yang kurang itulah yang perlu diperbaiki. Ada orang pendengki misalnya kan, pirian luar biasa. Pokoknya Anda bisa melihat orang sakit hati sudah, melihat orang ada nikmat, ada senang, ada nyaman, sakit hati sudah. Nah, itu perlu obat, ya. Tapi ada juga manusia yang perasaan itu tidak ada, memang biasa-biasa aja, walaupun dia orang awam aja. Ada juga kan, banyak kan orang awam yang ada pengirian, tidak pendengki. Tapi banyak juga orang alim yang pendengki, gitu kan. Berarti orang alim ini perlu diobatin nih, ya. Ya. Apalagi kalau yang alim-aliman aja, gitu kan. di dalam riwayat apa, ada yang kisah alim-aliman. Orang melajari ngaji, ya, orang termasuk tergolong orang yang ulama lah, ustadz lah gitu kan. Jadi di dalam riwayat apa, Imam Sari As-Saqati, pamannya Imam Junaid, itu kan orang wali memang, dari kecil memang sudah ada tanda-tanda kewalian. Jadi Sirin baca Quran lagi ke kanak, guru, ini maknanya apa? Udah tahu? Jadi gurunya, enggak tahu aku, kata gurunya. Habis itu diam. Habis itu berjalan lagi, membaca lagi, tanya lagi, apa maknanya ini guru, kalimat ini? Udah tahu juga. Jadi rupanya jengkel nih Sari ini. Sempian ini menipu orang guru. Kenapa? Sempian kan duduk di sini, status Sempian dikira masyarakat Pian orang alim, padahal Pian jahil. Habis itu marah, gurunya tempeleng lagi. Ada nih Sari ini kan. Jadi Sari Sakati ini setelah ditempeleng, ndak nangis, ndak ngamuk juga. Kenapa guru? Itu lebih lagi Pian guru, kenapa? Pian ini jahil, itu menzalim orang pulang gitu. Rupanya sadar guru ini bahwa aku ini kena alim memang gitu kan. Jadi bujurikam nak kayak bujurikam. Minta maaf lah guru, minta maaf, polok mati maafilah. Dari hari ini guru ampih majar, guru hendak belajar betul-betul. Gitu kan. Itu apa? Itu kan sekarang ini kan banyak nih ulama-ulama, ustadz kabritan itu kan. Sok aja sih ya, kayak kira alim benar. Soalnya alip bungkuk aja udah tahu, itu jurang Banjar gitu kan. Nah itu apa? Nah, itu lebih parah lagi yang itu sebenarnya. Itu apa? Ilmu batin yang menghilangkan sifat yang tercela di dalam hati. Itu macam-macam. Ada orang yang dia tidak pendengki, tapi riak misalnya.
Anak minta lihat aja sama orang gitu kan. Oh ini supaya dianggap orang peibadat lah orang itu. Jadi kadang-kadang dia ke masjid tuh, mudahan di dalam hatinya tuh sudah pengen, mudahan ada orang yang mau muji aku nih, orang rajin sembahyang gitu kan. Nah itu penyakit juga kan, penyakit perlu diobatin gitu. Ada juga orang pendekar enggak, riya enggak, dia ikhlas lillahi ta'ala, cuma takbur di dalam hatinya, hingga merasa inya tuh paling bagus sudah daripada orang itu kan. Itu terlalu GR gitu kan. Nah itu kan yang itulah yang perlu diobati ya, perlu diobati. Ada selalu kekurangan ya, ada kekurangan selalu, manusia itu kekurangan. Ada juga yang secara umum kekurangan manusia ini pengoler beribadat. Nah, itu penyakit yang menyebar seperti lebih parah dari corona lagi itu kan. Yang malas beribadat. Nah itu harus diobati juga ya. Nah itu kata beliau apa? Perlu orang alim belajar juga ilmu batin yang membersihkan hatinya itu kan ya. Wal ilma bi asraril a'mali wa afatiha, dan ilmu dengan rahasia-rahasia segala amalan dan kerusakan-kerusakannya. Wal ilma bil wa'di wal wa'idil waqi'aini fil kitab was sunnah, dan ilmu dengan janji kebaikan dan ancaman Allah yang jatuh keduanya pada kitab dan sunnah, artinya Al-Quran dan hadis. Min dzikri thawabil muhsinin wa iqabil musiin, daripada sebutan pahala orang yang berbuat baik dan siksaan orang yang berbuat jahat. Fa bidzalika yatimmu amrul alimi wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bih. Maka dengan demikianlah sempurna perkara orang alim. Artinya kalau orang alim, ahli di dalam ilmu fikih, ahli di dalam ilmu tauhid, ahli di dalam ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, dia mau belajar ilmu batin sehingga hilanglah rasa yang tidak baik di dalam hatinya, itu baru sempurna kata beliau ya, baru sempurna. Fabidzalika yatimmu amrul alimi wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bih, dan sempurnalah manfaat baginya dan mengambil manfaat dengan dia. Artinya kalau orang mendapatkan keahlian di dalam ilmu zahir, kemudian dia bersih hatinya, itu akan bermanfaat dengan dirinya dan orang akan mengambil manfaat dengan dia, itu kan. Fa inna hadhihi al-ulum allati dzakarnaha la yatimu ba'daha biduni ba'din, maka sesungguhnya ini segala ilmu yang kita sebut akan dia tidak sempurna sebagiannya dengan selain sebagian yang lain. Wa hiya ulumus salafis salih, dan ia ilmu ulama yang terdahulu yang saleh, salafus salih. Salaf itu ulama yang terdahulu ya. Ya kalau secara umum ya orang sahabat, tabi'in ya. Dan murid mereka itu ya. Ya kalau kita hitung di dalam sejarah itu sampai ulama yang 4, imam yang 4. Setelah itu khalaf namanya ya. Karena Rasulullah kan ada hadis dari hadis, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ada yang 3, summal ladzina yalunahum, itu rasanya seperti itu ada. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik zamanku. Kemudian yang mengiringi mereka, artinya orang zaman sahabat ya, setelah Rasulullah meninggal zaman sahabat lagi. Kemudian yang mengiringi mereka zaman tabi'in, itu bagus. Summal ladzina yalunahum itu tabi'in. Setelah itu kata Rasulullah apa? Summa tazharu summa yazharu unasun tasbiqu syahadatuhum aymanahum wa aymanahum syahadatahum wa yazharu fihimul kadhib.
Kemudian zahirlah, timbullah beberapa orang, beberapa kelompok isinya yang mendahului sumpah mereka akan kesaksian mereka atau kesaksian mereka atau sumpah mereka. Artinya apa? Tidak peduli lagi bersaksi itu benar apa enggak gitu kan. Tidak peduli lagi bersumpah itu benar apa enggak. Yang penting dia dapat uang gitu kan. Nah, itu. Kemudian apa? Wa yazharu fihim asiman gitu. Zahir pada mereka itu gendut-gendut kan. Artinya apa? Yang maksudnya kerjaannya makan aja yang dipikirkan gitu kan. Tidak lagi memikirkan agama gitu kan. Itu maksudnya. Kalau orang kebetulan gendut badannya itu kan mau apa? Guru ini dulu kurus ya. Siapa? Kalau ada yang lihat guru pertama datang ke pondok ini ke Indonesia, ke Balikpapan nih, kurus, guru tuh kurus badan dulu. Mungkin kurus pada Haji Fauzi ini dulu guru ya. Tapi sekarang mungkin karena kebanyakan undangan itu makan kambing segala macam, kada nyaman juga kan kada dimakan kan. Jadi belamak gitu kan. Ya, tapi merasai kurus, merasai lamak, merasai yang kalau pilih-pilih sih nyaman kurus. Kenapa? Beribadat tuh nyaman. Kalau gendut ini berat itu kan. Sampai guru sekarang ini kan kalau salat malam itu banyak berduduk guru, udah bisa lagi berdiri lama gitu kan. Ya karena mau panjang gitu kan. Ya kalau yang kuliah qul huwallah aja gampang aja sih gitu kan. Tapi kalau panjang agak sulit gitu kan. Itu risiko orang kelamakan. Itu apa? Intinya adalah di sini disebutkan sini apa? Itu ilmu ulama salafus saleh. Yu'rafu dzalika min man ya'rifu dzalika man tala'a siyarahum. Mengenal demikian itu oleh orang yang mutalaah ya akan sejarah mereka. Kalau kita melihat sejarah para ulama yang dulu, itulah yang mereka perhatikan. Bagaimana mereka memelihara hati mereka, bagaimana mereka berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka supaya menjadi orang ulama yang zahir ahli dan mengamalkan di batinnya. Itu kan. Mungkin sampai di sini aja ya. Karena apa? Panjang lagi bahasannya nih. Wa amma ilmu batin fala qiwama lahu biduni ilmu zahir wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini beliau apa? Membahas tentang tanda-tanda ulama akhirat ya. Yaitu apa? Intinya berakhlak yang mulia, mengamalkan dengan ilmunya. Itu sudah ya. Kemudian kata beliau perlu ditambah lagi dengan ilmu batin. Ilmu batin itu bukan kebatinan ya, enggak. Ilmu batin itu adalah ilmu yang membersihkan dari kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu ilmu batin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم